ini. Sekarang kan tidak. Nah, itu dilepas kepada relawan, dilepas kepada publik, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai instrumen untuk mengimbangi, tanda petik, intervensi partai yang tradisi lama ini. Paling tidak, selain misalnya ada, mungkin saja realitasnya internal PDIP, mitra koalisi, kemudian relawan sendiri, dan lain sebagainya. Lalu diimbangi, ada rumah transisi dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya ini terlalu kuat gulirannya, jangan sampai justru menjadi kanal baru untuk mengintervensi yang bersangkutan. Jadi tetap harus seimbang. Iya, jadi justru untuk mengimbangi bahwa saya melakukan rekrutmen politik itu tidak melalui parpol, didikte oleh parpol, tapi saya juga mendapat masukan, kata seorang presiden, dari relawan dan seterusnya, sehingga ini diperlukan untuk mengimbangi hal seperti tadi itu. Jadi munculkan tetap ujungnya hak prerogatif presiden. Dan saya setuju tadi bahwa mau dari partai, dari non-partai, harus basisnya profesional. Nah, karena itu memastikan proses rekrutmennya tetap ditentukan oleh presiden. Bukan ketua umum yang mengirim nama. Anda milih antara dua ini. Oh, partai ini jatahnya menteri menteri A misalnya. Dia kirim dua nama. Presiden hanya menentukan nama. Suatu saat ada reshuffle, sang ketua umum minta namanya diganti, dia ganti lagi. Itu tidak boleh. Dalam sistem presidensial itu yang terjadi presiden. Selama ini begitu. Kira-kira begitu saya melakukan riset tentang presidensial, ya lebih kurang arahnya ke sana. Nah, kalau ada tradisi baru, satu, larangan rangkap jabatan antara di jabatan strategi eksekutif di partai politik dan kementerian. Kedua, koalisi tanpa syarat yang sering didengungkan. Ketiga, menteri berbasis profesional, kabinet kerja. Nah, ini harus kita jaga. Komitmen ini kita kawal, sekaligus tanda petik kita tagih agar yang disampaikan di masa kampanye oleh Jokowi JK ini diterapkan betul. Menariknya kita tagih begitu ya. Tetapi kemudian ketika kita melihat tentu saja tidak bisa dipungkiri juga bahwa kemudian dalam kabinet ini pasti juga akan ada beberapa orang dari partai politik, basisnya profesional begitu ya, terlepas jabatan struktural tentunya. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah tentu saja ada kementerian-kementerian yang didengungkan begitu, diminta agar tidak diisi sama sekali oleh orang partai politik. Kalau bisa memang profesional murni non partai. Nah, kementerian apa saja kira-kira itu? Nanti kita akan mengulasnya lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami akan segera kembali usai headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh tolak angin ada di seluruh dunia. Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, dan Australia. Tolak angin juga ada di Eropa, di Jerman, Inggris, dan Belanda. Tolak angin mudah didapat di Amerika, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, dan di New York. Produk yang baik dicintai semua orang. Orang pintar minum tolak angin. Produk Indonesia, produk global. Top White Coffee, ini baru yang benar-benar white coffee. Rich and creamy. Harum aromanya. 100% white coffee berkualitas. A kick of perfect white coffee. Beli 3 gratis 1. Ini white coffee yang sebenarnya. Tendangan penalti yang 12 pas segera dilakukan. 12 pas? Buat saya, 12 pas YLPG 12 kilo. Pas isinya, pas panasnya, pas nyamannya, dan pasti ada di mana-mana. Kalau semuanya pas, pasti nyaman. Pokoknya LPG 12 kilo, 12 pas. Allahu Akbar. Bapak kan super taksi yang nolong saya. Iya, terima kasih Pak. Kalau nggak ada Bapak, mana saya pulang? Nah. Sekarang aku ngerti, Pak. Maaf. Nikmatnya kebersamaan. Bersama mie sedap. Indahnya berbagi maaf. Selamat Idul Fitri. Hilo Belgian Chocolate dengan rasa coklat Belgia yang paling enak. Ma, Papa nih. Ma. Hilo Belgian Chocolate benar-benar enak. Pasti lagi minum Hilo deh. Yuk eksperimen. Telur mengandung kalsium seperti gigi. Bandingkan saja, pakai formula Strong Protector tetap kuat.
Karena mengandung SPL yang melindungi kalsium gigi. Sudah tahu kan rahasia gigi lebih kuat? Gigi kuat, gigi formula. Heran, setiap hari minum Promen, energi saya semakin bertumbuh. Promen! Energi bertumbuh. Sakit tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Kram otot, nyeri pinggang, dan pegal. Olesin Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Segarkan otot, redakan pegal. Nggak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream, bebas pegal. Kini hadir Hotin Cream aromaterapi, wanginya bikin rileks. Capek, recharge dengan Power Air. Kurang semangat, recharge dengan Power Air. Nggak fokus, recharge dengan Power Air. Power Air, nyalakan semangatmu. Ini power kita. Dari Youthfood. Kalau tes, ya jamu tetes bioaktiva, pasti. Difermentasi dari 100% herbal dan rempah alami Nusantara. Tes, jamu tetes, ya bioaktiva. Mari kita lihat apa yang terjadi. Baru mie sedap Kak, kari kental spesial. Ini baru jagoannya kari. Kuah kental enak banget. Nendang kalian. Setiap kebaikan memberikan sebuah arti di hati. Meneruskannya akan membuatnya lebih berarti. Berbagi kebaikan di hari yang fitri ini dengan Floridina yang mengandung semua kebaikan jeruk asli dalam setiap tetesnya. Floridina, manisnya jeruk asli. Selamat Idul Fitri. Trendy dengan kayu dalam B-News malam ini. Top Coffee milik kita. Kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia seperti Iwan. Top Coffee, berani dan kritis. Top Coffee, pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee berani membongkar kebiasaan lama. Seteguk Top Coffee menjadi inspirasi bagimu. Top Coffee milik kita, pilihan Indonesia. Skatman, Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Baru, cuma 90 kalori, Fitbar Coklat. Fitbar Coklat, kalori terjaga, 0 kolesterol. Kaya serat, nikmat. Ganti cemilanmu dengan Fitbar. Revisi ditunggu klien. Laporannya mana? Presentasi besok ya. Pekerjaan bertubi-tubi bikin ngedrop. Segarkan dengan Hydro Coco, banyak manfaatnya. Hydro Coco, badan fresh, pikiran fresh. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, di akhir masa sidang DPR periode 2009-2014 tingkat kehadiran para wakil rakyat di paripurna memprihatinkan. Sidang yang mengagendakan sejumlah hal penting hari ini hanya dihadiri 313 anggota dari 560 anggota DPR. Rapat digelar di ruang sidang paripurna gedung DPR Senayan Selasa pagi. Namun rapat baru dimulai pukul 11 atau terlambat sekitar 1 jam dari jadwal. Wakil Ketua DPR Muhammad Sohibul Iman yang memimpin rapat mengagendakan sejumlah hal penting, diantaranya pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya serta penetapan susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi kelengkapan DPR. Belanja badan, belanja subsidi, beban bunga,
Demikian pandangan fraksi PKS dan masih tetap... Mahkamah Konstitusi hari ini menerima alat bukti untuk melengkapi perintah Majelis Hakim dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Alat bukti akan dikaji dan dibahas pada rapat permusyawarahan hakim yang digelar secara tertutup. Alat bukti pelengkap yang diserahkan antara lain berupa dokumen daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB, daftar pemilih tetap, formulir C1, formulir A5, berita acara rekapitulasi, form keberatan dari pasangan calon, dan surat-surat rekomendasi. Alat bukti yang diangkut dengan 21 truk fuso dari KPU ini merupakan alat bukti sanggahan permohonan pemohon kubu Prabowo Hatta. Kemudian alat bukti lanjutan menyanggah perbaikan permohonan, dan terakhir alat bukti atas perintah Majelis Hakim. Sekjen MK Janedri Ghaffar menyampaikan Selasa pagi merupakan batas akhir penyerahan alat bukti. Janedri menambahkan jika dalam pengkajian masih ditemukan alat bukti yang kurang lengkap, maka akan menjadi pertimbangan pada hasil putusan MK Kamis besok. Demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita kami melalui metrotvnews.com. Indra Maulana akan kembali hadir dalam Prime Time News. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh kembali di Prime Time News, pemirsa. Setelah memenangi Pilpres pada Juli lalu, Presiden terpilih Joko Widodo terus melibatkan relawan pendukungnya untuk memberi saran guna pemerintahan mendatang, termasuk menerima saran untuk pembentukan kabinetnya. Tidak lama setelah Jokowi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres lalu, sejumlah pendukung Jokowi menyampaikan usulan nama menteri lewat polling yang disebarkan melalui media sosial. Putusan menteri di kabinet sendiri memang ada di tangan Jokowi, namun mantan wali kota Solo ini menyambut baik usulan tersebut. Mau nama 1.000 atau 500 nama, mau 5.000 nama kan nggak apa-apa. Pak, mekanismenya kan selama seperti itu, Pak. Masih bisa berubah. Gimana? Susunan kabinet masih bisa berubah dari saran berubah gimana maksudnya? Kalau Kriterianya seperti apa ya, Pak? Ada 500 nama, mau 600 nama, mau 5.000 nama masih bisa. Kenapa sih? Sejumlah relawan memang memiliki harapan terhadap pemerintahan Jokowi. Koordinator relawan Projo, Budi Aristiadi, mendukung rencana Jokowi menempatkan menteri tanpa memiliki jabatan di struktur partai politik. Budi mengatakan publik menuntut kabinet Jokowi JK untuk bekerja penuh 5 tahun mendatang dan fokus pada pekerjaan mereka. Harapan yang ada atau yang ditumpukan atau diamanatkan kepada pemerintahan Jokowi JK ini dari rakyat sangat besar, sehingga harus dijawab dengan cara yang juga luar biasa. Jadi bukan sekedar menjadi menteri atau sekedar menjadi presiden atau sekedar menjalankan pemerintahan yang biasa-biasa aja. Saya yakin Pak Jokowi akan melakukan perubahan yang drastis. Peran relawan sendiri telah diapresiasi oleh sejumlah partai politik pendukung Jokowi, termasuk Partai Nasdem. Jokowi sendiri sejauh ini telah menyampaikan komitmennya untuk membentuk kabinet yang profesional dengan menempatkan orang-orang yang cakap di bidangnya. Tim Liputan Metro TV. Baik, Bung Hilmar, tentu saja menampung orang partai politik yang landasannya atau dasarnya adalah profesional tidak bisa dipungkiri begitu ya. Kita tidak bicara lagi parpol atau non parpol. Tetapi masalahnya kemudian adalah tentu saja ada kementerian-kementerian, apakah menurut Anda setuju? Ada kementerian-kementerian yang sebaiknya diisi oleh orang yang non-partai. Saya kira ukurannya ini ya, kita mesti balik lihat program yang diusung oleh Pak Jokowi yang namanya Nawacita ini. Kan? Dan di situ kita lihat ada titik tekan, ya, beberapa bidang, misalnya membangun dari pinggir, itu jelas. Fokus pada kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, itu nggak bisa ditinggal. Ya, ada persoalan revolusi mental yang juga sangat sentral di dalam itu. Nah, bagian inti dari program ini memang tidak mungkin
maksudnya diserahkan begitu saja kepada orang yang tidak lekat ya hubungannya dengan Pak Jokowi sendiri. Nah, saya nggak terlalu persoalkan apakah asalnya itu partai atau tidak gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah dia solid secara politik. Ya, dan ini adalah buat saya kunci ya, karena kalau tanpa adanya soliditas di dalam kabinet ini, ya seperti yang kita lihat selama ini, pencar-pencar, ya kepalanya kemana, ekornya kemana, dan kemudian sulit untuk mengambil langkah-langkah yang soliditas ya yang paling penting ya. Ya, kalau buat saya itu kunci. Tetapi juga mesti kita perhatikan ini, semua orang bicara tentang menteri gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga mesti pikirkan arsitektur dari kabinetnya ini seperti apa. Ya, jadi misalnya gitu sebagai contoh, karena desa sepertinya menjadi titik tekan ya dari di dalam program Nawacita ini. Ya perlu kita pikirkan gitu ya. Apakah itu Kementerian Desa, ya, tapi satu lembaga yang memang fokusnya itu mengutamakan pembangunan desa, karena itu menjadi lembaganya kan seperti apa, kementerian kah atau lembaga khusus kah, seperti itu kita serahkan pada para perumus yang ahli-ahli itu gitu ya. Tetapi jelas ini harus diperhatikan secara serius ya arsitektur kabinetnya ini. Begitu juga soal maritim, ya begitu juga soal revolusi mental. Ini barang-barang yang